Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk perawatan dari tanaman hortikultura, saya memilih komoditas tanaman hias, yaitu di sini ada tanaman kalata. Bisa dilihat bahwasanya tanaman kalata ini dalam keadaan daunnya itu kering. Ya, bisa dilihat daunnya itu sekarang itu daunnya dalam keadaan kering. Kemungkinan hal ini dikarenakan yaitu menurut teori mengapa ia bisa daunnya kering dan juga menguning. Hal ini disebabkan karena tanaman kalata ini menerima cahaya itu secara langsung. Bisa dilihat bahwasanya penempatan pada tanaman kalata ini ditempatkan di ruangan terbuka seperti ini, yaitu dengan tanaman-tanaman yang lainnya. Sehingga di sini dikarenakan penerimaan cahaya secara langsung, ia mengalami kekeringan. Hal ini juga dikarenakan mengapa ia tidak bisa menerima cahaya secara langsung, karena ia merupakan jenis tanaman yang membutuhkan cahaya itu tidak secara langsung atau bisa ditempatkan di tempat teduh. Dan juga mengapa ia bisa kering? Hal ini juga dikarenakan terlalu banyak diberikan air, terus suhunya juga ekstrim dan lain sebagainya. Jadi mari kita rawat tanaman ini agar menjadi tanaman yang subur kembali, dan kita tempatkan dia sesuai dengan kebutuhannya. Jadi pertama kita bisa ubah dari media, karena juga media menurut teori itu harus biasanya itu yang paling bagus ditempatkan di media yang terdapat campuran tanah, terus sekam, dan juga diberikan pupuk. Tetapi di sini bisa dilihat bahwa hanya ada tanah dan juga pupuk waktu awal penanaman, dan diberikan batu-batu kecil, sehingga kita bisa nantinya merawat ini untuk menjadi tanaman subur bisa dari mengubah medianya dan menempatkannya di tempat sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kita bisa melakukan menghilangkan daun-daun kuning ini dan lain sebagainya. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan untuk proses penggantian dari medianya dan untuk penempatannya. Terima kasih. Baik, inilah proses untuk kita pembuatan media seperti yang saya bilang tadi. Yang mana kita harus siapkan itu adalah di sini ada pupuk kandang, terus ada tanah, lalu ada sekam padi, air, dan juga potnya ya. Nah, jadi sekarang kita buat medianya, kita campurkan ketiga media ini, yaitu ada tanah, terus sekam, dan juga pupuknya. Kita campurkan. Pupuk kandangnya. Saya campurkan ya. Ketika ini sudah tercampur rata, maka kita masukkan ke dalam potnya. Ini separuh dulu, nanti kita masukkan separuh. Nah, segini saja dulu, nanti kita pindahkan dulu. Lalu kita ubah ya, untuk medianya kita keluarkan tanamannya. Nah, ini adalah hasil tanamannya setelah kita pisahkan dari media yang sebelumnya, dan juga untuk daun yang kering sudah dibuang. Jadi sekarang kita masukkan ke media baru yang tadi kita buat. Kita masukkan dan kita tambahkan medianya. Sampai menutupi akarnya.
level seperti ini kita berikan air secukupnya ya untuk membasahi medianya dan juga tanamannya. Ini udah selesai, sudah kita berikan air. Jadi setelah ini kita akan tempatkan di tempat yang teduh seperti teras rumah seperti ini, bukan di tempat halaman yang terkena sinar matahari secara langsung. Bisa juga kita tempatkan di dalam rumah, tapi juga diberikan sinar matahari atau di dekatnya jendela agar supaya ia tetap terkena sinar matahari walaupun tidak secara langsung. Sekian dari proses untuk awal dari perawatan dari tanaman ini. Kita tunggu bagaimana nanti untuk perkembangannya setelah kita rawat. Dan untuk pemberian air ini biasanya setiap hari. Baik, untuk penempatannya di sini kita tempatkan tanaman kalata di dalam ruangan, tetapi ia tetap menerima cahaya tidak secara cahaya matahari secara tidak langsung, yaitu dari jendela itu ya. Nanti akan menerima cahaya dan kita akan lihat bagaimana nanti perubahannya setelah kita rawat. Ini adalah hari kedua setelah kemarin kita tanam di hari pertama itu, dan alhamdulillahnya ada perubahan ya, yaitu nih mau ada tumbuh daun baru. Nih setiap pagi kita harus siram ya, dan kita lihat lagi besok bagaimana perubahannya yang terjadi pada tanaman ini. Dan jangan lupa tetap memberikan pencahayaan dari sinar matahari walaupun tidak secara langsung, yaitu dari jendela yang ada itu, jadi matahari dapat masuk. Semoga nanti dapat subur kembali tanaman ini. Baik, ini adalah hari keempat ya proses perawatannya, yang mana sini udah calon daunnya udah makin besar. Nah, sekarang kita siram seperti biasa di sini. Setelah itu tetap kita lihat perubahannya setiap harinya, tetap kena sinar matahari. Baik, ini adalah hari ke-6, yang mana di sini calon daun kemarin itu kan masih menutup juga, tapi di sini di hari ke-6 yang mana dia itu sudah membuka lebar seperti ini dan tumbuh calon-calon yang baru. Ini ada 2 calon yang baru ini, dan perlakuan tetap sama, kita berikan air setiap harinya. Tetapi di sini kita juga harus melakukan penyiangan, yang mana ini ada gulma, kita harus membuang gulmanya ya, kita cabut gulma yang hadir di sekitar tanaman ini. Dan setelah itu kita siram seperti biasanya ya. Baik, di sini saya memvideo kembali yang mana di hari 14, yang mana di hari-hari sebelumnya tidak saya video, tapi tetap dilakukan perawatan pada tanaman kalata ini, yang mana ini adalah perawatan ke-14. Bisa dilihat bahwasanya alhamdulillahnya tanaman kalata ini membaik setiap harinya dari proses awal, yang mana kita ketahui bahwasanya si tanaman kalata ini ia kering seperti itu, karena kan sekarang udah ditempatkan di dalam ruangan, terkena sinar matahari secara tidak langsung seperti itu. Dan di sini meskipun dia itu alhamdulillahnya sudah baik tanamannya, di sini saya berencana untuk menambahkan kalium nitrat pada tanaman kalata ini, yang mana ini adalah kalium nitratnya ya, ini bubuk kalium nitrat, dan di sini ada sudah dilarutkan kalium nitratnya, dan yang mana
dari teori-teori jurnal yang dibaca bahwasanya natrium nitrat ini merupakan unsur mikro yang salah satu unsur mikro yang dibutuhkan oleh tanaman, yang mana yaitu berfungsi untuk mempercepat proses pertumbuhan tanaman dan juga untuk memperkuat organ tanaman seperti daun, bunga, dan lain sebagainya. Sehingga di sini saya ingin melihat apakah ketika ia ditambahkan dengan natrium nitrat ini nanti, maka daunnya itu akan semakin kuat atau menghijau dan dia itu banyak tumbuh daun-daun baru atau seperti apa. Jadi ingin melihat apakah nanti hasilnya itu akan lebih baik seperti itu. Jadi natrium nitrat ini akan disemprotkan pada tanaman ini ya, dengan tujuan pastinya untuk si tanaman itu memperoleh unsur mikro dan juga yaitu mempercepat proses pertumbuhannya dan memperkuat organ dari tumbuhan ini. Kita semprotkan pada bagian ini tanamannya. Kita semprotkan secukupnya saja. Dan setelah kita semprotkan, kita lihat nanti beberapa hari ke depan apakah akan terjadi perubahan. Dan di sini saya berharapnya pastinya ia itu dapat memperbaiki dari tumbuhan ini, baik dari daunnya itu tidak kuning lagi, terus nanti mungkin dia bisa berbunga seperti itu, karena ya juga tanaman ini nantinya itu dapat berbunga, yang mana kalium nitrat ini juga itu dapat menumbuhkan bunga dan lain sebagainya. Terima kasih. Sekian, kita lihat nanti perubahannya beberapa hari ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita lihat bagaimana perubahan dari tanaman kalata setelah diberikan kalium nitrat tersebut, yang mana alhamdulillahnya yaitu terjadi perubahan. Dia itu tumbuh tunas baru ya. Nanti bisa kita lihat nih, yang mana ia tumbuh tunas baru. Sehingga sekian proses pemvideoan dari perawatan tanaman kalata ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.